Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Gofar. Kita kembali lagi dengan session sharing pada hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke session kali ini, sebelumnya mungkin session sharing minggu kemarin kita bahas tentang terkait dengan 13 kunci sukses manajer dan supervisor, ya. Dan yang bab pertama, part pertama itu adalah kunci yang pertama adalah karakter dan modal wajib bagi seorang pemimpin. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang kunci yang kedua, ya. Kunci yang kedua adalah teori kepemimpinan menurut ahli, ya. Oke, di sini menurut teori Pat Gould, ya, teori Pat Gould berpendapat bahwa efektivitas pemimpin ditentukan oleh interaksi antara tingkah laku pemimpin dengan karakteristik situasi, ya. Itu menurut teori Pat Gould, ya. Nah, di sini kita akan melihat keempat karakter, ya, yang dijelaskan dalam teori ini, yaitu pertama adalah supportive leadership. Ya, apa sih supportive leadership? Itu adalah karakter kepemimpinan ini disebut juga dengan karakter pemimpin pendukung, ya. Sesuai dengan namanya, pemimpin ini selalu mendukung kinerja bawahannya, ya, dan menciptakan iklim kerja yang bersahabat. Pemimpin bersifat ramah dan menunjukkan kepedulian akan kebutuhan bawahan, ya. Dia juga memperlakukan semua bawahan sama dengan menunjukkan tentang keberadaan mereka, status, dan kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka sebagai usaha untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang menyenangkan antara anggota kelompok, ya. Ini supportive leadership, ya. Nah, yang kedua adalah directive leadership. Apa itu director leadership? Adalah karakter ini disebut juga dengan pemimpin pengarah, ya, di mana dia memberikan arahan yang mendukung terlaksananya rencana dan strategi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka, ya, memberitahukan jadwal kerja yang harus disesuaikan dan standar, ya, kerja, serta memberikan bimbingan atau arahan secara spesifik tentang cara-cara menyelesaikan tugas tersebut, termasuk di dalamnya aspek perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengawasan, ya. Yang ketiga adalah participative leadership, ya. Participative leadership ini merupakan karakter pemimpin yang partisipasif, ya. Jadi seorang leader yang ikut serta di dalamnya itu adalah pemimpin memberikan partisipatif, berkonsultasi dengan bawahan, dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Kepemimpinan partisipatif dalam meningkatkan motivasi kerja bawahan karena mereka merasa dihargai, ya, terus dan dilibatkan dalam perusahaan, ya. Yang keempat adalah achievement oriented leadership, merupakan karakter pemimpin yang berorientasi tentang prestasi, ya. Mereka menentukan tujuan organisasi yang menantang dan menekankan perlunya kinerja yang memuaskan dan berprestasi semaksimal mungkin, serta terus-menerus mencari pengembangan prestasi dalam proses pencapaian tujuan tersebut, ya. Itu adalah keempat karakter, ya, karakter seorang pemimpin, ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kepemimpinan menurut Black dan Moulton, ya. Robert Black dan Jess Moulton adalah pakar yang memberikan pendapat besar mengenai kepemimpinan. Kisi manajerial Black dan Moulton digunakan untuk membantu manajer menganalisis gaya kepemimpinan mereka sendiri, ya, melalui teknik yang dikenal sebagai pelatihan grit. Ini dilakukan dengan memberikan kuesioner yang membantu para manajer mengidentifikasi bagaimana menempatkan diri sehubungan dengan concern mereka terhadap dimensi produksi dan manusia, ya. Nah, Black dan Moulton menyatakan 5 gaya kepemimpinan, ya. Kelima gaya kepemimpinan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah improvised management, ya. Manajer dengan pendekatan ini sifatnya rendah perhatiannya pada dimensi orang, concern for people, dan orientasi pada tugas, concern for production. Pemimpin memiliki kepedulian yang rendah terhadap kepuasan karyawan dan produksi yang seharusnya dihasilkan oleh organisasi, dan menggambarkan adanya ketidakharmonisan, ya, dan disorganisasi, ya. Yang kedua, task management.
ya, juga disebut gaya diktator atau membinasakan, ya. Menurut pemimpin berikut pemimpin lebih peduli terhadap produksi dan memiliki kepedulian yang minim bagi orang-orang. Gaya ini didasarkan pada teori X dari McGregor, ya. Kebutuhan karyawan tidak diperhatikan dan mereka hanyalah sebuah sarana, ya, untuk mencapai tujuan, ya. Yang ketiga adalah middle of the road. Ya, ini pada dasarnya adalah gaya mengorbankan, ya, di mana pemimpin mencoba untuk menjaga keseimbangan antara tujuan perusahaan dan kebutuhan manusianya. Pemimpin tidak mendorong batas-batas pencapaian yang menghasilkan kinerja rata-rata untuk organisasi. Pada titik ini kebutuhan karyawan dan produksi sepenuhnya tidak terpenuhi, ya. Keempat adalah contrical. Ya, ini adalah gaya kolegial ditandai perhatian terhadap tugas yang rendah dan tinggi terhadap orientasi orang, di mana pemimpin berusaha menciptakan suasana lingkungan yang semua orang bekerja dengan rileks, ya, bersahabat dan bahagia bekerja dalam organisasinya. Ya, dalam suasana seperti ini tidak ada satupun orang yang mau memikirkan tentang usaha-usaha koordinasi guna mencapai tujuan organisasi, namun fokus pada tugas-tugas yang rendah dapat menghambat produksi dan menyebabkan hasil yang dipertanyakan, ya. Kelima adalah tim manajemen, ya, ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap orang-orang dan fokus pada tugas. Gaya ini didasarkan pada teori McGregor berasumsi bahwa orang akan menghasilkan sesuatu apabila mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berarti. Selain itu, dalam gaya kepemimpinan tim manajemen terhadap kesepakatan untuk melibatkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan dengan maksud mempergunakan kemampuan mereka, ya, untuk memperoleh hasil yang terbaik yang mungkin dapat dicapai, dan gaya ini yang paling efektif menurut Black dan Moulton, ya. Oke, mungkin untuk yang sharing kali ini, ya, untuk yang kunci yang kedua, ya, gaya kepemimpinan menurut ahli, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut pada sharing yang ketiga tentang seberapa besar kepercayaan diri Anda, ya, next di session sharing video berikutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.